Di saat lo menjadi seorang YouTuber, selain kamera, mikrofon adalah salah satu hal terpenting di saat kalian pengen ngebuat video nih. Ya kan, kalau misalkan videonya udah bagus tapi audionya kurang, itu kurang menarik videonya coy. Nah, di sini pun juga banyak banget mikrofon yang pernah gua bahas. Tapi rata-rata adalah mikrofon condenser yang dimana itu hanya bisa konstan di satu tempat dan susah banget dibawa kemana-mana. Nah, kali ini gue kedatangan suatu mikrofon wireless clip-on yang sangat rekomen banget buat kalian para YouTuber ataupun konten kreator. Karena dari masalah segi suaranya yang lu bisa denger langsung gimana nih kualitas suaranya. Oke kan? Nah, ini mikrofonnya bakal gue bahas di seluruh video ini. Dan banyak juga fitur-fitur dari sebuah mikrofon kecil ini. Dan tentu saja nih harganya murah ya. Murah dalam arti ya untuk pesaing-pesaingnya nih. Misalnya pesaingnya nih punya fitur begitu-begitu aja dengan harga segitu. Nah ini dengan harga yang sama dia punya fitur yang sangat luar biasa. So oke, di sini mikrofonnya udah ada ya dan udah gue coba juga yaitu dari brand favorit gue yaitu dari Sikemova. Untuk serinya adalah Sikemova Vocal X versi kedua. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih dulu untuk Sikemova yang sudah mensponsori video ini cuy ya. Wow banget. Jadi dia ini sangat mengerti banget dengan kebutuhan gue. Kemarin-kemarin tuh memang gue itu banyak banget menggunakan mic clip-on yang banyak banget gangguan transmisinya. Lo bisa lihat lah dari video-video gue kemarin itu pasti ada suara-suara yang nggak enak. Itu pengaruhnya dari mikrofon. Dari situ ya gue berusaha untuk gimana ngeditnya segimana itu rupa biar bisa menutupinya. Tapi alhamdulillah nih Sikemova mau nge-support channel ini dengan dia ngasih satu mikrofon terbaik versi dianya, yaitu Sikemova X versi kedua. Jadi sebelumnya si Sikemova itu ada yang versi yang ke-1 yang dimana dia hanya punya satu transmitter dan satu receiver. Nah kalian ada versi terbarunya yang dia punya fitur yang lebih oke dan ini bisa dipakai untuk segala kondisi di saat kalian bikin video. So oke, kita langsung experience-nya di saat pertama kali kita ngebeli si Sikemova ini dari unboxing-nya cuy. So, kira-kira what's in the box? Kira-kira apa yang ada di dalamnya nih? Kita langsung buka aja si kemasannya ini ya. Nah, ini yang paling gue suka di saat unboxing itu experience pertamanya. Ini yang ngebuat gue sangat bangga banget karena kita akan mendapatkan langsung pouch-nya di sini cuy. Kita mendapatkan pouch ataupun bisa dibilangnya hard case ya, agak ini kan di hard juga. Bisa lu nanti pengen keluar kemanapun, lu tinggal bawa satu paket ini dan lu sudah siap langsung take action ya cuy ya. Nah, misalkan ngomongin masalah keluar nih gitu kan, kalian ini mikrofon kan harus bisa masuk ke semua segmentasi perkameraan ya. Mau kamera profesional, mirrorless, ataupun full frame, ke handphone pun juga harus bisa. Nah, ini Sikemova sudah mewakili semuanya cuy ya. Oke, dulu dalamnya kira-kira apa lagi? Nah, ini dia. Yang gua suka dari si Sikemova kali ini, dia sudah resmi masuk ke Indonesia. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun dengan garansi, kita langsung klaim ke distributor yang ada di Indonesianya ya. Oke, kita akan dapat juga warranty card yang langsung dari Sikemovanya dan ini dia user manualnya yang menurut gue super simple banget. Cuma ingat jangan sampai hilang karena semua masalah pairing penggunaannya fitur-fitur ada di si user manual ini, so jadi jangan sampai hilang. Oke, kita akan langsung buka aja kira-kira di pose ini kira dapat apa aja. Nah, ya. Nah, oke, kita akan langsung buka. Yang pertama di sini kita akan mendapatkan 3 unit ya. Yang 2 unitnya udah gua pakai, satu di sini sebagai si transmitternya dan satu lagi nih pakai kameramen gua itu si receivernya. Jadi ini sistemnya dia langsung colok ke kamera gua, oke? Lalu di sini tersisa satu transmitter untuk nanti lawan bicara gua di saat gua nanti pengen melakukan yang namanya podcast ataupun ada lawan bicara di saat kita bikin video gitu coy ya. Lalu kita pun akan dapat kabel TRS pin 2 pin to 2 pin ya. Lalu di sini ada banyak lagi perlengkapan yang lainnya ya. Nah, nih banyak banget nih ya. Kita akan bilang satu-satu. Oke, di sini ada dead cat yang fungsinya nanti untuk mereduce suara angin. Lalu di sini pun juga ada kabel TRS to TRS yang fungsinya nanti ke dalam si handphone kalian. Ada 2 kabel extender clip on dan ada juga 3 kabel Type C yang dimana ini untuk fungsinya ngecas dan ini sudah dikasih 3, jadi lo harus berebut nanti di saat pengen ngecas. Lalu juga ada untuk pin ataupun kancing penyangga dari si mic clip on-nya ini cuy ya. Oke, untuk kelapanya menurut gue sangat oke banget. Selanjutnya gue bakal bahas build quality dan juga dari desain produk si Sikemova ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu untuk si transmitternya nih, build quality dan desainnya. Untuk desainnya gue sangat suka banget karena dia ini kecil, minimalis, jadi di saat gue pakai langsung colok ke dalam si baju gue ini dia tetap masih low profile dengan dominan warna hitam dope ya.
Lalu untuk build quality-nya sendiri, dia ini memang masih dominan plastik yang sangat ringan banget, cuman ya ini kokoh. Cuman ada sedikit kekurangannya, dia ada sedikit kocelak-kocelak, cuman nggak masalah. Di saat kita nanti pengen klip ke dalam suatu objek, dia ini udah hilang sih suaranya ya. Lalu di sini pun juga ada tombol volume yang di sini pun juga masih plastik, tapi dia ini klikinya sudah sangat oke banget. Dan terakhir yang paling gue suka itu dari masalah si LCD di sini. Banyak pesaing-pesaingnya dengan harga yang sama dia belum menyediakan LCD. Adapun yang menyediakan LCD tapi harganya 2 kali lipat dari si Seikei Mova ini. Tapi dengan harga yang sama dia akan mendapatkan LCD yang fungsinya nanti banyak informasi-informasi tentang fitur dari si mikrofon ini. Kayak contohnya volume, signal, dan lain-lain. Yang bakal gua bahas nanti di experience produknya coy. Oke, selanjutnya untuk desain si receivernya sendiri yang lagi gua pakai di kameramen gua, dia hampir sama bentuknya dengan si transmitternya. Cuman ada yang berbeda dari masalah si inputnya. Yang paling gue suka itu nanti satu input bisa dimasukin dalam si kamera dan satu lagi untuk monitoring yang tidak ada di pesaing-pesaingnya cuy. Monitoring itu sangat penting banget di saat gue bikin video kayak gini biar si kameramen gue tuh bisa ngedenger suara gue jernih atau enggak, ada gangguan atau enggak, yang paling pasti juga dia bisa ngedenger scriptnya sesuai atau enggak gitu cuy. Lalu masalah yang lainnya sih hampir sama dengan bentuk si transmitternya ini. Lalu selanjutnya yang lainnya di sini gua bahas, yang pertama dari deadcat-nya menurut gua sudah cukup oke, berkualitas juga, kabel-kabelnya pun di sini berkualitas, kabel ulirnya pun juga di sini dia cukup panjang dibanding dengan yang pesaingnya pun yang lumayan agak pendek tapi di sini agak panjang. Lalu untuk masalah percasannya juga di sini kabel Type-C-nya panjangnya sekitar 30 cm tapi memang dia belum gold pad. Kalau pesaingnya memang sudah gold pad, cuman menurut gua nggak jadi masalah. Untuk pengecasan gold pad nggak terlalu bagaimana begitu cuy ya. Oke, menurut gue cukup banget. Dan kalau paling gue suka dari si clip-on-nya ini yang kabelnya lumayan agak tebal. Ya panjangnya di sini sekitaran 1 meteran dan ini bisa lumayan nge-extend di saat lu nanti malas pakai si Seikei Mova ini di clip-in kayak gini, lu tinggal sambung pakai si clip-on-nya ini yang menurut gue sudah oke banget cuy. Oke, selanjutnya di sini gue bakal ngobrolin fitur produk dari si Seikei Mova Vocal X versi kedua ini cuy. Oke, untuk fitur pertama yang paling gue suka tuh dari si receivernya dulu ya, yang nyolok ke dalam si kamera ataupun si handphone lu. Yang paling gue suka tuh dia bisa nge-audio monitoring ya. Tadi udah gue bahas juga ya. Jadi fungsinya si audio monitoring itu di saat kita lagi bikin video, terus si kameramen kita nih atau kita sendiri pakai headphone ataupun pakai headset pengen ngedenger suara kita sendiri, biar nggak ada kendala di saat nanti proses editing. Nah ini yang nggak ada di fitur produk lain cuy. Di produk lain itu dengan harga yang sama dia nggak bisa nge-monitoring. So jadi banyak banget video-video gue yang miss dari masalah audio. Tapi berkat si Seikei Mova ini sekarang nih video-video gue sudah sangat oke banget dan kameramen gue pun juga cukup senang karena dia bisa ngedenger suara gue langsung untuk bisa dimonitoring. Oke nih, yang paling gue suka juga dari si Seikei Mova itu fitur selanjutnya dari masalah si LCD-nya ini cuy. Nah kita akan coba nyalain dulu ya. Untuk masalah penyalaannya gampang banget. Tinggal klik aja di bagian yang volume tanda mute kayak gini sampai dia nge-on. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu. Untuk pertama kalian yang pertama masuk itu wajib di pairing dulu ya. Cara pairingnya gampang, ada di user manual. Ya setahu gua lu tinggal pencet aja sih tuh tombol volume push up and down ya, sampai nanti ada tulisan sukses pairing. Nah, udah nyala kayak gini, di sini gua bahas dulu untuk fitur yang lainnya ya. Jadi di LCD begitu nyala, kita akan mendapatkan di sini logo signal. Kalau misalkan signalnya bagus, jelas banget suara kita bakal keterima oleh receiver dengan sangat bagus juga ya. Jadi jangan sampai nanti kejauhan. Dan distance untuk jarak sinyal itu lumayan banget, bisa sampai 100 meter. Dan nanti kita bakal cobain langsung di luar kayak gimana. Nah selanjutnya di sini pun juga ada logo pairing. Kalau misalkan sudah pairingnya oke, nanti logonya bakal berubah. Ada indikator baterai, yang dimana indikator baterai itu sangat penting banget di saat gua nanti bikin video biar nggak habis baterai tengah jalan. Lalu di sini ada buat mode, ada volume dan juga ada ya ini jenisnya si transmitternya A atau B. Nah kalau misalkan kita pencet si tombol volume up, ini nggak akan langsung ke pencet volume up ya. Jadi dia akan langsung ada pilihan dulu. Ada mic gain, ada juga input mode, lalu juga ada backlight mode dan juga ada restore default. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngesetnya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama dari mic gain-nya, yang dimana adalah fungsinya sebagai volume si transmitternya ini. Jadi kalau gua saranin kalian pakai volumenya di 4/6 aja ya cuy ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen nge-oke, tinggal klik yang tanda setnya. Nanti kalian tinggal kurangin volumenya gini. Oke. Selanjutnya kita set di input mode-nya. Nah ini yang paling gue suka dari si fitur mikrofon ini. Selain dia sebagai mikrofon untuk buat halo-halo kita nih, dia juga bisa sebagai line in. Yang dimana kalau misalkan kita pengen ada suasana background sound tanpa harus melalui proses editing, jadi pengen langsung aja ada background sound di saat kita bikin video, lo bisa langsung colokin handphone lo nih yang sebagai sumber suara musik ke dalam si transmitter ini. Ya, di sini gua akan langsung contohin aja.
Pertama kita akan set dulu di bagian si input mode-nya ini ke dalam line in. Lo tinggal klik yang set ini, lo tinggal pilih mau mic in ataupun line in. Di sini gua set ke line in. Nah, kita langsung tinggal colokin pakai kabel yang tadi gua bahas, yaitu dari TRS to TRS yang 2 pin to 2 pin ya, 2 garis ke 2 garis. Lo tinggal cari sumber audio lo mau lewat mana, mau lewat handphone kayak, mau lewat apapun bisa. Di sini gua pakai handphone aja. Pakai iPhone yang memang sudah tidak ada slot audio jack-nya, cuman gua akan pakai converter. Nah, lu tinggal colokinnya seperti kayak gini. Dengan handphone lu, aman. Dan kita tinggal langsung colokin ke dalam si transmitternya ini. Nah, ingat modenya harus berada di posisi line in seperti ini. Nanti perakitin seperti ini. Langsung kita tinggal play aja musiknya. Ya. Nah, gimana kameramen sudah ada musik? Aman. Aman. Untuk volumenya kegedean atau kecilan? Cukup? Cukup sih kalau untuk bagian. Ya, untuk background musik jadi begini. Jadi saat gue bikin video dan gue pengen ada background musik yang langsung dari si handphone gue lewat lagu-lagu favorit gue tanpa proses editing, ini semuanya bisa. Nah, jadi bisa satu ngomong, bisa satu sebagai background audio. So, oke, selanjutnya tadi selain kita ngobrolin untuk masalah fungsi dari si transmitter, yang satunya lagi untuk line in, dia juga bisa dipakai untuk lawan bicara kita melalui misalkan pakai fitur podcast. Jadi fungsinya dari dua transmitter ini tuh nggak mubazir cuy. Jadi dua-duanya tuh nggak akan saling bertabrakan masalah suara. Jadi kita bisa set untuk settingan mono. Nah, di saat gue pengen ngomong satu arah kayak gini antara gue langsung dengan kamera, gue pasti set di mono, yang dimana suara gue tuh bakal langsung kedengar kiri dan kanan. Tapi di saat gue punya lawan bicara, gue tinggal set di bagian receivernya itu ke bagian yang stereo. Jadi saat gue nanti podcast sama orang ataupun gue ngobrol sama orang, suara gue tuh bisa ada di kanan dan lawan gue bicara tuh ada di kiri. Jadi itu bakalan enak banget untuk kayak perpantulan suaranya kiri dan kanan di saat saat lu nanti mendengarkan video jadinya dari si mikrofon ini cuy. So, oke, di sini gue akan langsung bahas untuk masalah experience produknya. Dan di sini gue akan langsung masuk ke dalam scene di saat gue berada di luar langsung, biar lo tahu jarak yang dihasilkan dari si mikrofon itu seberapa jauhnya dan segimana dia bisa ngeredus antara suara-suara yang ada di sekitarnya. Kita akan masuk ke dalam scene berikut ini cuy. Oke, sekarang gue lagi nyobain mikrofon si Sekamova ini langsung di luar ya. Dan gue sekarang posisinya lagi di pinggir jalan banget yang lagi padat. Banyak mobil-mobil yang lewat nih. Nah, sekalian juga gue mau ngetes jaraknya juga ya. Sekarang gue akan coba langsung nyebrang. Oh ya, untuk metode yang gue pakai sekarang di sini gue pakai mode dead cat. Jadi hasil suaranya bisa keredusnya, lo bisa langsung ngerasain kayak gimana cuy. Sekarang gue akan jaraknya. Oke, jadi gue sekarang ada di pinggir jalan. Gue akan coba langsung nyebrang lagi. Misalkan gue gini, sekarang gue cobain jarak segini, aman? Masih ada ya, untuk jarak segini masih ada, udah nggak ada. Nah, tapi kalau gue ngelihat ke sini dia ada gitu. Nah, sekarang di sini gue akan coba yang lo bisa ambil nyebrang lagi. Kan gue salah dari kalau agak ada gangguan, kalau misalkan ada halangan gitu ya, ada halangan contohnya misalkan buat kayak ngebalik badan ataupun mungkin ada halangan tembok yang cukup tebal dan jaraknya lumayan agak jauh, itu mungkin dia bakalan banyak terpengaruh gitu cuy. Oke, kita langsung masuk ke dalam kesimpulannya ya. Jadi tadi udah gue bilang juga sedikit, kalau misalkan si mikrofon ini, kalau misalkan gangguan transmisinya itu lumayan agak kuat kalau misalkan kita berada di outdoor dan juga terhalang oleh berbagai rintangan. Jadi tadi kayak gua ngebalik badan di seberang, itu dia luplap gitu suaranya. Jadi lo bisa langsung denger hasilnya sendiri tanpa gue edit sedikit pun ya. Jadi masalah gangguan transmisi, terus masalah gangguan-gangguan yang lainnya, jadi cocok atau enggaknya. So jadi lo bisa pastiin kalau misalkan di saat pengkameraan lo posisinya di mana dan mikrofon lo di mana tuh, lo bisa harus tahu jaraknya sih gimana. So, oke, mungkin sekian itu pengetesan gua untuk mikrofon Sekamova Vocal X versi 2-nya ini. Dan menurut gua recommended banget karena jarang banget lah kita berada di metode seperti kayak gini cuy. So, jadi harus pintar-pintar untuk masalah penyimpanan kamera dan si mikrofon lu jaraknya segimana.
So, oke, kita akan masuk ke dalam kesimpulannya gimana nih untuk masalah si mikrofon ini, apakah recommended atau enggak. Jelas banget ini mikrofon sangat recommended banget. Recommendednya pertama dari masalah segi harga dan fitur yang ditawarkan. Oke, kita akan bilang harga mikrofon itu harganya lumayan oke lah, di harga 2,5 juta. Cuma lu cari aja mikrofon yang harganya sama di 2,5 juta tapi dia punya fitur seluar biasa ini. Fitur contohnya monitoring untuk kameramen. Fitur untuk bisa ngerubah yang dari mic in ke dalam si layang in. Belum juga fitur LCD untuk info-info display dan lainnya. Dan hasil kualitas suara yang dihasilkan di saat kita tadi di outdoor. So, jadi apakah recommended? Jelas banget ini super recommended banget. Karena untuk di harga sejenisnya, kita tidak akan mendapatkan fitur sekeren ini cuy. So, oke, mungkin saja untuk review gua tentang mikrofon terbaik dari CKMOVA, yaitu CKMOVA Vocal X versi kedua ini. Jadi kalau misalkan lo langsung beli, langsung cek link di sini di bawah, dan ini dia sudah resmi masuk ke Indonesia dan punya garansi resmi Indonesia selama 1 tahun. So, oke, jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Coach Budiman, see you next video. Bye-bye!